Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat untuk dan keberkatan yang disediakan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an Al-Karim, dilanjutkan dengan sholat jenazah. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Amin. Lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta ajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Karom, Kiai Petronas dan Mas yang selalu hadir kepada kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jalannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jalannya. Hadirin yang saya cintai, tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Terus sudah sawal puasa Ramadan. Sekarang bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini ada momen yang luar biasa. Hajat besar seluruh di Indonesia, seluruh dunia heboh. Apa hebohnya? Karena pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua melaksanakan ritual ibadah kurban. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah beri kemampuan untuk melaksanakannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang kurban dan sejarahnya. Pertama, kurban pertama dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam. Ceritakan, bejakan cerita besar Muhammad, yaitu bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berhati hasad dan sangat mencintai dunia dari kalangan Yahudi dan lainnya tentang kisah dua anak Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang diperintahkan untuk berkurban demi mendekatkan diri kepada Allah Jalla. Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada Habil untuk berkurban seekor kurban, dan buah-buahan kepada Qabil pertanda dari kurban yang diterima adalah akan dilahap api dari api. Kedua anak Adam itu pun melaksanakan kurban. Adapun kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, sedangkan kurbannya Qabil ditolak, sehingga dia diliputi kemarahan. Dari sini pula timbul kedengkian, asa dalam hati Qabil kepada Habil, maka turunlah Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waslu alaihim naba abna adama bil haqqi itu qarraba qurbana. Waslu alaihim, ceritakanlah kepada mereka. Maksudnya jadi Allah ceritakanlah Muhammad kepada manusia-manusia, baik yang dulu yang bersama dengan Nabi Muhammad maupun yang akan datang. Waslu alaihim, ceritakanlah kepada mereka naba abna Adam, kisah kedua putra Adam, Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, bil haqqi, menurut yang sebenarnya. Bejakan wajib Muhammad putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, al-sebenarnya itu qarraba qurbana, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Kurang bakal kurban, wah kalau paketannya nomor ini mana orang pakai intinya orang pakai tadi. Nah kurban dia pakainya
Ya orang-orang hasil PLN di kurban sekali kalau dia mah oh ini kurban ya Baru di cenah. kurban suri Jakarta kurbannya semuanya. Pada ayat ini diceritakan pula Pak Rudi mah kurban perasaan. seorang putra Nabi Adam. Kisah ini diawali dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengisahkan dan menceritakan wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka, yaitu kaum Yahudi tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban yang dipersembahkannya dengan penuh keikhlasan oleh salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Ari Habil mah ikhlas kurban nantinya karena Allah, bukan karena dia, bukan karena perintah Ustaz, tapi karena Allah, karena ada perintah dia Allah. Tetapi kurbannya Habil ini adalah tidak ikhlas. Subhanallah. Qabil tidak diterima. Qabil menjadi tidak senang dengan kenyataan ini dan kemudian berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Mendengar ancaman ini, dia Qabil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang ditakut. Jadi ibadah Habil diterima, kurbannya kan ikhlas. Sebab Qabil jadi, nah orangnya niatnya, ya aja nah orang niat kurban kedua karena Allah. Sulit, sesulit apapun jalan kita, jangan berpikir untuk menyerah. Ajari hati untuk bersabar, menerima keadaan tanpa membenci. Kenyataan Allah tidak pernah salah dalam menciptakan takdir dan tidak pernah keliru memilih pundak. Siapa yang akan diberi ujian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Orang dari ngaji ini karena kesanggupan orang. Wah dibebani orang terlebih berat. Allah menyuruh kepada kita kurban. Terus ayat duit diurang. Nah, kurban. Namun ayat duit diurang dan kurban. Bahaya katanya. Nikmati Allah kayaknya lanjutkan. Allah merahasiakan datangnya kematian. Hari kematian rahasia di Allah ke depan almarhum pada dia. Kamar jemaah Ustaz ini di depan tak senang teh. Benar kan senang di depan teh Pak. Saat teh. Bapak Ustaz ini itu kentak itu senang. Kubur ini ada senang kadu kaki tuh aku merahasiakan sebenarnya mau takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dah orang kayak kamu. Siapa tuh? Siapa? Kau area preman juga mesti subhanallah. Allah merahasiakan datangnya kematian agar hambanya senantiasa dalam kondisi mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangan kematian. Kau udah bersiap-siapnya dari ngaji dan sholat. Subhanallah. Allah merahasiakan diterimanya sebuah amal agar hambanya senantiasa khawatir, tidak sombong, tidak cepat puas, dan terus berusaha melakukan amal soleh. Allah merahasiakan jatah rezeki agar hambanya tetap berusaha, tidak berpangku tangan, tidak malas, tidak meremehkan nikmat yang ada, selalu bersyukur dan berharap kepada Allah Jalla. Yang kedua, kurban Qabil ditolak dan kurban Habil diterima. Allah berfirman, "Fatuqabbila min ahadihima wa la yuqabbila min al-akhar." Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Masih Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. Dari Abdullah bin Abbas dan ulama lainnya bahwa Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan setiap anak laki-laki dengan saudara kembar perempuan. Habil memiliki saudara kembar perempuan bernama Damina, sedangkan saudara perempuan Qabil bernama
paras cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Habil yang berparas kurang cantik. Namun Qabil tidak mau menerima hal tersebut. Orangnya kamu nikahkan ya, orang ini wati-wati saya gelis cek kurang. Eta kan gelis dari kampung kurang eta. Di kuda-kuda besar ya. Aku pikir aku kan. Sekolah teh kurang lagi. Kamu teh kudu kasih B. Si B kurang cantik. Cik pilih mana orang? Nah, normal pilih cantik pasti. Karena cek udah perasaan tiba ngaji ibridi, tiba ngaji yang umum, tidak ibridi, tiba asalnya minum. Masuk itu? Tak ngaji kan gitu. Lalu orang bohong, sok ingat baik tak? Bohong tak? Pasti lagi kasih aku. Subhanallah. Tapi kamaya kurang banyak. Masuk itu? Normal tentunya. Namun gitu-gitu normal kan halaman murah ya. Nabi Adam meminta kepada kedua berdua agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Namun Nabi Adam AS menolak permintaan tersebut. Sebagai jalan tenang atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam memerintah keduanya untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan anak kambing domba yang sangat gemuk, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang paling buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api yang memakan kurban Habil dan meninggalkan kurban Qabil. Maka Qabil pun marah dan berkata, sungguh aku akan membunuhmu sehingga engkau tidak dapat menikahi saudara perempuanmu. Subhanallah. Nah, sampai itu pantas pas ayat ini tuh merebutkan awet ayat ini tuh yang pertama itu putra Nabi Adam Qabil Habil sedang merebutkan awet di zaman ayatnya para pejabat masuk merebutkan awet ayat awet si mana ulang banyak ada yo bayang terdawe si mana dia mau selingkuh ketemu yang kasih tulis di hari pertama wah pasti cerai itu. Subhanallah, doa ada jauh kan ya? Sedurang hijau cukupnya. Walaupun saya Al-Quran sampai 4 hijau orang tidak adil kurang mampu. Kamu masuk ada jiwa orang banyak hayat jiwa ternyata jadi pasti ada Jujur ceritakan itu ke para Allah membenci ke orang yang bercerai. Sesungguhnya Habil berkurban dengan seekor kambing yang paling gemuk dan paling baik yang ada pada dirinya dengan hati yang tulus. Sedangkan Qabil berkurban dengan hasil panennya yang paling buruk, yaitu puji dan zuan, serta dengan hati yang tidak ikhlas pula. Imam Al-Hasan, semoga Allah merahmatinya, berkata, kalau bukan karena ulama, niscaya manusia menjadi seperti binatang. Yakni bahwa melalui pendidikan ilmu, mereka membawa manusia keluar dari level hewani menuju level manusia. Alhamdulillah para ulama-ulamanya seperti level manusia, bukan level binatang. Coba kalau tidak ada ulama, hayang naik sekayang binatang kumahanya. Subhanallah. Yang ketiga, kata Habil, hanya orang bertakwa saja yang kurbannya diterima. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an masih di surat 5 ayat 27 Al-Maidah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Namun bertakwa memang diterima oleh Allah. Sangat orang yang bertakwa kepada Allah, orang bertakwa kepada Allah. Insya Allah bertakwa. Sesungguhnya bila ia merasa yakin bahwa Allah telah menerima baginya suatu syarat, hal ini lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Informasikan nanti di dalam Quran sudah 22 Al-Hajj ayat 37, la yanallahu la jumaha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi darahnya bulu itu tidak sampai. Allah itu karena daging kurban. Allah melihat kita kurban karena ketakwaan kita. Kurang bertakwa ke Allah. Balas cermin ke Allah kurban laksanakan kurban. Subhanallah ya. Menurut kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 59, 4 hal yang dapat mengangkat seseorang ke derajat yang tertinggi mesti aman dan ilmu segi. Pertama, sabar, murah hati. Kita senantiasa harus bersabar. Melaksanakan sholat harus sabar, melaksanakan kurban harus sabar. Boga duit, yang ada di mana? Insyaallah, mana usul Tuhan dan haram, insyaallah bakal ayah kurban. Lalu lagi dia terina hati bakal kurban, maka ada yakin dengan yakinnya. Dan cukup kertas hati. Lalu orangnya di rumah kurang, kurban seperti ini. Kurang di rumah, diajak teman, kau ngaji, cek hati-hati, mau ngaji, disambut teman nantinya. Ayo mau saya bagian mau satu, bukan nanti cek hati mau insya Allah dipayun masuk itu. Karena tidak semua yang kita inginkan langsung Allah berikan. Cukup jalani semampu kita, nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Sebab Allah akan memberikan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat, agar kita terbiasa dengan kesabaran. Dari orang yang waktunya cepat-cepat tapi Allah mau melihat yang tepat. Kenapa? Karena melihat kesabaran kita. Sholat, bedanya sabar, syukur itu melihat jelema suka sabar, ini tukang sholat, ini suka syukur, jadi apa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan berkurban. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Di dalam Quran surah Al-Kautsar sering kita baca, sering dengar gitu ya, baik dari imam maupun makmum dengan inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Wahai Nabi Muhammad, dan juga kepada Nabi Muhammad, khususnya umumnya kepada kita semua. Sungguh kata Allah, sampai aku surga, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak dan langgeng meliputi kenikmatan duniawi maupun ukhrawi seperti kenabian kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi dan kepada kita semua, syafaat dari Allah, dari Rasul kepada kita, telaga dan surga dan sebagainya. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurban. Ayatnya seperti ini. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Orang dirikan salatnya karena sah, karena Allah. Terus berkurban karena Allah. Ayatnya kurang jelasnya. Subhanallah, cuma jelas Al-Quran. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata, karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia. Rasulullah SAW seusai sholat Idul Adha segera menyembelih kurban, lalu bersabda, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, maka dia ada kurban baginya.
bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang semua orang menyukai daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, kambingmu itu adalah daging kambing biasa, bukan kurban, karena menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, gitu kan? Abu Burdah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seekor anak kambing kacar yang lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing biasa. Apakah itu cukup untuk kurbanku? Rasulullah SAW menjawab, cukup untukmu, tetapi tidak cukup untuk orang lain sesudahmu. Informasi dari saya sangat jelas. Jadi kurban itu setelah sholat Idul Adha. Nah, dibatasi juga kurban juga harus kurban yang gemuk besar, memenuhi usia. Subhanallah. Kita mengambil kisah Nabi Ismail, kita dapat belajar bagaimana seorang anak muda karena keimanannya rela mengorbankan nyawanya karena Allah. Ketika ayahnya menyampaikan kepadanya perintah Allah untuk menyembelih, Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, andaikan perintah itu disampaikan kepada anak muda zaman sekarang, mungkin ayahnya sudah diduduki lah. Bahkan bukan tidak mungkin ayahnya terlebih dahulu akan dibunuh oleh anaknya. Hanya orang-orang yang mempunyai keimanan dengan landasan tauhid yang kuat, yang rela mengorbankan nyawanya karena Allah. Sikap seperti inilah yang mesti diteladani oleh setiap orang beriman. Jika itu milikmu, maka akan menemukan. Itulah namanya qadar. Apa yang tertulis untukmu pasti menjadi milikmu. Hebat sabar. Jika sesuatu ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Itulah tawakal. Dan apa itu dicintai? Mata tuh karena ini nyari cintai. Si A dengan si B pasti ke saya ini. Rincian ya Allah, si A, si B, si C. Saya mematukan. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Allah, bukan ketika kamu tidak memahami rencananya. Bumi itu tenang, yang berisik adalah orang-orang yang tidak mencintai takdirnya. Sama di Indonesia kan tenang kan berisik berisik warna aja preman ayo namanya subhanallah berisik tak subhanallah berarti bumi itu tenang. Yang berisik adalah orang-orang yang tidak mencintai takdirnya. Baiklah takdir berarti Allah ya orang rumah ada itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 152, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholat yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan untuk yang lainnya. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual atau lainnya, semenjak hidup sampai mati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ada, tidak ada Tuhan baginya
dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berbesar diri atau muslim. Bukan surat Al-An'am ayat 160. Tidak ada sekutu dalam bentuk apapun, karena hal itu mustahil bagi Allah. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, karena inti dari ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, adalah ketauhidan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim sebagai nabi. Beliaulah yang harus mengawal ketauhidan ini sebelum umatnya. Rasulullah SAW bersabda tentang mengenai kurban. Man wajada sa'atan di alam muslim ala ya kurban musolah. Barang siapa mendapatkan kelapangan di sini banyak rezeki, itu ada duitnya berkurban, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Lu diajar keras katanya, kalau ayah duit, berkurban, nah jangan mendekati masjid sholat kami, tempat kami. Jangan, daripada Rasulullah. Maka bagi orang yang berkelapangan rezekinya, sok aja nah, daripada ayah dari simpen di naon, di kolong kasurnya atau di mana kurban ya, seberapa hewan kurbannya? 300 dari 500-nya, sok cepat. Besi yang pilih tahun depan terkabarkan kurban, kabelumah meninggal, kumah kalau gitu. Aduh, ayo nah kesempatan sok kurban. Ini kan informasi dari apa tadi, ini ada apa teh, ada namanya subhanallah. Ketahui siapa memenuhi ajakan iblis, hilanglah agama. Siapa yang memenuhi nafsu amarah, hilanglah ilmu. Siapa memperturutkan keinginan ambisinya, hilanglah ruhnya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Masalah itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad wa Muhammad wa sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.